sertifikasi corporate-nya kayak gitu ya untuk organisasinya. Tapi kenapa nih IT-nya juga perlu sertifikasi biar apa biasanya? Ada yang sudah ISO 27001 atau ISO 20.000 yang biasanya berkaitan dengan IT. Ada yang sudah sertifikasi? Biasanya karena apa nih IT-nya? Kenapa harus disertifikasi? Apakah untuk memenuhi KPI atau yang lainnya? Boleh dong, ada yang mau sharing kenapa tiba-tiba misalkan memilih untuk mensertifikasi? Ada aturan yang mengharuskan, Bunia. Betul ya, kadang ada yang harus comply terhadap regulasi tertentu, akhirnya harus melakukan sertifikasi kayak gitu. Titah dari headquarter Pak Hermawan, wah, titah dari headquarter biasanya harus dilakukan ya, wajib mandatory. Kemudian standarisasi untuk tata kelola keamanan informasi Pak Paul, oke. Nah, baik. Nah, dari sisi kenapa perlu sertifikasi, terutama untuk IT-nya juga kenapa perlu disertifikasi, biasanya alasan-alasannya pertama perlu pengakuan dari pihak ketiga atau lembaga independen. Kadang kan organisasi mungkin di lingkungan BUMN ya yang cukup banyak melakukan assessment maturity itu sebetulnya maturity aja tidak cukup nih karena maturity itu bukan auditable framework. Makanya maturity itu biasanya self assessment pun kita mengklaim mandiri pun boleh. Tapi kalau misalkan ISO itu harus dilakukan oleh lembaga independen, lembaga sertifikasi yang mengeluarkan sertifikatnya sehingga biasanya lebih diakui secara global. Nah, kemudian sertifikasi internasionalnya juga berlaku global. Jadi dimanapun, tidak hanya di Indonesia, di luar Indonesia pun organisasi yang sudah tersertifikasi ISO biasanya itu juga sudah diakui secara global ya di dunia. Nah, kemudian selanjutnya biasanya kenapa perlu sertifikasi juga perlunya ada partner untuk memverifikasi apakah yang kita lakukan sudah benar atau tidak. Kadang kan kalau misalkan kita ya di internal ada yang melakukan penyusunan prosedur, pelaksanaan prosedur, tapi sebetulnya ini sudah betul atau tidak. Kita sudah mengacu ke best practice, tapi tidak ada yang memvalidasi dan memverifikasi apakah yang dilakukan sudah sesuai atau tidak. Gitu ya. Jadi biasanya kenapa perlu sertifikasi? Ini perlu dilakukan verifikasi apa yang sudah dilakukan di organisasi ataupun yang sudah dilakukan oleh tim di internal baik IT ataupun di luar IT yang melakukan sertifikasi. Biasanya berasa ada partnernya untuk melakukan verifikasi. Oh bahwa oke yang sudah dilakukan ini sudah sesuai dengan requirement-requirement yang ada di dalam best practice ataupun standar yang memang diakui secara global. Nah, kemudian selanjutnya biasanya karena bekerjanya jadi lebih tenang nih karena semua terdokumentasi. Ya perlu kita akui bahwa saat ini untuk melakukan audit biasanya justru yang dilihat adalah dokumentasinya. Kita melakukan proses misalkan terkait dengan pengembangan. Proses pengembangan kita terdokumentasi atau tidak? Step by step-nya ada atau tidak? Dicatat di mana? Prosedurnya ada atau tidak? Kayak gitu ya. Jadi dokumennya ada. Kemudian work product-nya, apa yang sudah kita lakukan, output-nya itu terdokumentasi atau tidak. Kalau tadi saya bilang berkaitan dengan pengembangan, BRD dokumennya ada atau tidak. Kemudian hasil testing, SIT, hasil UAT itu ada atau tidak dokumennya. Kemudian hasil post implementation review itu ada atau tidak dokumennya. Biasanya merasa lebih tenang karena semua terdokumentasi. Karena kalau kita disertifikasi, itu setiap tahun kita akan dilakukan audit. Biasanya di awal itu untuk melakukan sertifikasi, kemudian tahun berikutnya dan 2 tahun berikutnya itu adalah surveillance. Artinya auditor akan melakukan pengecekan kembali dari hasil implementasi kita. Masih comply atau tidak. Nah, kemudian biasanya nih yang terakhir, kenapa kita lakukan sertifikasi? Kadang organisasi juga melakukan sertifikasi itu agar image-nya juga ikut terangkat kayak gitu ya untuk citra perusahaan. Jadi biasanya kenapa organisasi memilih atau memutuskan untuk melakukan sertifikasi tidak hanya mungkin di IT saja, tapi di area-area tertentu yang ada di organisasi biasanya untuk membangun citra juga. Nah, ini dari sisi kenapa kita perlu sertifikasi, bahkan kenapa IT harus disertifikasi. Nah, kemudian terkait dengan ISO yang biasanya diterapkan di IT, apa saja sih?
Mungkin kan tadi kalau ada yang kesebut bahwa sudah melakukan ISO 9001 di organisasinya. Biasanya kalau misalkan melakukan ISO 9001 yang punya hajat atau yang melakukan tender atau pengadaan untuk ISO 9001 itu ownership-nya bukan di IT tuh. Biasanya mungkin ada di salah satu unit bisnis di dalam organisasi yang melakukan sertifikasi ISO 9001. Tapi kalau misalkan kita lihat yang ada di IT, biasanya ISO apa sih yang relate ke IT? Itu yang pertama adalah ISO 27001. Umumnya organisasi yang melakukan sertifikasi ISO 27001 itu ownership-nya biasanya di IT. IT duluan yang melakukan sertifikasi, entah itu skupnya location, misalkan data center, ruang jaringan, atau kantor tertentu, cabang dan lain-lain. Atau misalkan dari sisi prosesnya yang mau disertifikasi, itu biasanya kalau ISO 27001 terkadang di Indonesia kebanyakan itu memulainya dari IT. Nah, kemudian yang kedua, untuk ISO yang biasanya diterapkan di IT itu adalah ISO 20.000. ISO 20.000 ini terkait dengan layanan. Mungkin ini konteksnya cukup erat dengan IT Service Management. Kayak gitu ya. Jadi untuk insiden manajemen, problem, dan lain-lain, itu kalau misalkan kita mau standarisasi, mau melihat bahwa kita sudah comply terhadap mandatory requirement dari standar yang diakui global, itu menggunakannya adalah ISO 20.000. Nah, ISO 20.000 juga sama, scopingnya nanti terkait dengan layanan, location, ataupun departemennya yang mau disertifikasi. Itu yang paling umum dilakukan di IT. Nah, selain dua ini, yang selanjutnya biasanya diterapkan di IT itu adalah ISO 22301. ISO 22301 ini adalah konteksnya BCMS, Business Continuity Management System. Meskipun di beberapa organisasi juga kadang ownership-nya itu di risk management. Biasanya ini nih, unit kerja risk management yang berinisiatif atau melakukan inisiasi untuk melakukan sertifikasi ISO 22301. Tapi secara umum di IT juga kebanyakan sudah mulai melakukan ISO 22301 karena biasanya bagian dari BCMS itu di RP-nya itu dipegang dari sisi IT terkait dengan disaster recovery plan. Bagaimana kalau misalkan ada disaster, layanan IT-nya bisa tetap digunakan. Itu di auditnya menggunakan ISO 22301. Nah, kemudian yang selanjutnya yang biasa dilakukan atau diterapkan di IT itu adalah ISO 9001 terkait dengan mutu. Jadi biasanya untuk proses-proses IT nih terkait dengan mutunya bagaimana kita memastikan comply terhadap requirement-requirement ISO itu menggunakan ISO 9001. Nah, secara umum empat ini nih yang biasanya diterapkan di IT. Tinggal melihat dari sisi prioritisasi di organisasi mau kemana dulu. Terkadang organisasi itu ada yang secara kebijakan atau secara regulasi itu diharuskan untuk comply terhadap aspek keamanan informasi, maka biasanya ISO 27001 itu diambil duluan sertifikasinya. Kemudian ISO-ISO lainnya menyusul. Tapi ada juga yang mulainya dari ISO 20.000. Tapi mostly kayaknya 2 tahun terakhir cukup happening juga untuk melakukan sertifikasi ISO 27001 gitu ya. Karena memang ada aspek-aspek yang mungkin terjadi di 2 tahun terakhir, ada case-case yang terjadi di Indonesia sehingga banyak regulator yang merilis organisasi-organisasi yang relate ke sana itu harus tersertifikasi ISO 27001. Bahkan sejak ada undang-undang PDP ya, pelindungan data pribadi, itu biasanya diharuskan tuh organisasi untuk melakukan implementasi PDP, kemudian mensertifikasi terkait dengan implementasi PDP-nya seperti apa. Nah, sementara untuk kita melakukan implementasi dan juga sertifikasi undang-undang PDP, itu diharuskan kita sudah tersertifikasi ISO 27001 terlebih dahulu. Jadi biasanya untuk organisasi yang mau sertifikasi PDP itu adalah extend-nya dari ISO 27001. Jadi ada ISO 27701 itu terkait dengan PDP. Jadi harus melakukan ISO 27001 terlebih dahulu, kemudian baru setelah itu baru bisa melakukan sertifikasi ISO 27701 untuk lingkup yang sama dengan ISO 27001 atau lebih kecilnya dari ISO 27001 karena dia extend-nya dari 27001.
Kurang lebih itu dari sisi ISO yang biasa diterapkan di organisasi, terutama untuk IT-nya. Nah, kemudian kalau misalkan terkait dengan sistem manajemen keamanan informasi, kalau dilihat dari semua framework di luaran yang berkaitan dengan tata kelola, aspek information security itu ada di posisi kedua. Jadi ini biasanya berkaitan dengan framework-framework yang paling umum atau paling banyak diacu atau paling banyak dijadikan referensi oleh organisasi dalam melakukan implementasi tata kelola. Jadi salah satunya adalah ISO 27001 ini yang masuk di dalam kategori Information Security Framework. Dan ini posisinya yang kedua setelah ITAL atau ISO 20000 terkait dengan aspek layanan. Nah, ini posisinya di sini. Jadi cukup banyak nih. Bahkan mungkin di Indonesia sekarang sebetulnya kalau misalkan dilihat organisasi mana sih yang sudah melakukan sertifikasi ISO, kemudian mana yang lebih banyak antara ISO 20000 dengan ISO 27001, pasti kebanyakan memilih ISO 27001 dulu. Biasanya mereka lebih memprioritaskan aspek keamanan informasi dibandingkan layanan. Meskipun kalau di luaran dilihat dari hierarki di sini, dilihat dari grafikal, demografinya cukup ini ya, cukup lebih banyak ISO 20000 yang diimplementasikan. Nah, ini dari sisi framework-nya. Nah, kemudian kalau misalkan kita lihat dari sisi ISO 27001 atau aspek keamanan informasi, biasanya ada 3 aspek ini nih yang menjadi poin utama di dalamnya. Pertama adalah aspek confidentiality, berarti aspek kerahasiaannya, di mana aset informasi kita itu harus benar-benar tidak dapat diakses oleh orang-orang yang tidak terautorisasi atau yang tidak berwenang untuk mengakses itu. Jadi harus terjaga kerahasiaannya. Hanya orang yang berwenang atau hanya orang yang terotorisasi yang bisa mengakses dari sisi informasi tersebut. Nah, kemudian yang kedua adalah availability. Dari sisi availability berarti informasi atau data itu harus tersedia untuk entitas ataupun individu yang memang terotorisasi. Jadi tadi rahasia, kemudian harus tersedia oleh orang-orang yang memang punya wewenang untuk mengakses atau menggunakannya. Nah, kemudian yang ketiga adalah integrity. Integrity artinya data yang kita simpan, data yang dikelola itu harus akurat dan juga harus lengkap. Jadi jangan sampai ada yang salah. Makanya ketiga aspek ini menjadi kata kunci yang ada di dalam sistem keamanan informasi di organisasi. Jadi ada confidentiality, ada availability, dan juga ada integrity. Nah, kemudian kalau misalkan dari sisi ISO, sebetulnya ISO apapun, baik ISO 27001 ataupun ISO yang lainnya, itu menganut konsepnya PDCA atau Plan, Do, Check, dan juga Action. Nah, pada saat perencanaan atau di plan-nya, berarti kita pada saat implementasi, kita harus lihat dulu nih, kita harus meninjau kondisi saat ini seperti apa dari sisi implementasi sistem manajemen keamanan informasi kita. Konteks organisasinya, biasanya kita harus mengidentifikasi dari sisi isu internal ada apa sih yang berkaitan dengan keamanan informasi kita, isu eksternalnya seperti apa, aspek regulasi, aspek tren teknologi, kemudian aspek-aspek lain yang bisa menjadi threat atau menjadi ancaman terhadap sistem keamanan informasi kita itu seperti apa sih, kayak gitu. Nah, itu harus direncanakan di awal. Nah, kemudian yang selanjutnya di dalam perencanaan juga kita harus mengelola risiko. Karena pada saat kita implementasi sistem manajemen keamanan informasi itu sangat erat kaitannya dengan aspek risiko. Jadi setiap informasi yang kita kelola itu harus diidentifikasi aspek-aspek risiko potensialnya itu seperti apa. Nah, itu harus dimasukkan ke dalam risk register. Makanya kenapa pada saat audit risk register dan juga risk treatment plan-nya itu menjadi mandatory requirement pada saat mau diaudit. Karena kita harus dicek dulu nih dari pengelolaan sistem keamanan kita itu apakah sudah masuk ke dalam pengelolaan risiko kita atau tidak. Kemudian treatment-nya seperti apa. Kemudian pada saat kita kelola, apakah risikonya acceptable? Kemudian apakah kita perlu transfer? Apakah perlu di-reduce atau perlu di avoid? Nah, itu harus masuk ke dalam risk register kita. Nah, kemudian di dalam perencanaan juga kita harus menetapkan penetapan sasaran atau objektif dari sistem manajemen keamanan kita.
Apa sih yang menjadi tujuan ataupun yang menjadi objektif dari kita mengimplementasikan sistem manajemen keamanan informasi? Apakah semua individu di organisasi sudah aware? Apakah kalau misalkan ada insiden keamanan informasi itu harus sudah dilakukan penyelesaian sesegera mungkin sesuai dengan SLA yang disepakati? Ataukah aspek-aspek terkait dengan compliance yang menjadi tujuan kita? Nah, itu harus ditetapkan sasarannya. Dan itu harus tercantum di dalam perencanaan. Jadi pada saat kita merencanakan sistem manajemen keamanan informasi, 4 aspek ini harus ada. Nah, kemudian yang kedua adalah aspek do-nya. Do itu adalah implementasi atau pelaksanaannya. Jadi apa yang sudah kita rencanakan, kita harus implementasikan. Yang pertama adalah penyusunan dokumentasi. Makanya kenapa kalau misalkan kita mau melakukan implementasi itu harus dipastikan dokumentasinya sudah lengkap. Baik itu dari kebijakan, baik itu dari sisi prosedur, baik itu dari sisi work product ataupun output dari pelaksanaan proses-proses yang dilakukan di dalam lingkupnya sistem manajemen keamanan informasi. Kemudian yang kedua, ini adalah terkait dengan sosialisasi dan pelatihan. Ini juga menjadi mandatory requirement karena ketika kita implementasi sistem manajemen keamanan informasi, maka kita harus pastikan semua orang atau semua stakeholder yang terlibat itu harus aware. Semua orang harus tahu mekanisme untuk melakukan pengelolaan sistem keamanan informasi itu seperti apa. Mereka harus dikasih knowledge, mereka harus dilatih. Makanya ada sosialisasi ataupun pelatihan terhadap stakeholder-stakeholder terkait. Nah, kemudian selanjutnya yang ketiga adalah implementasi. Jadi kalau misalkan orangnya sudah aware, dokumentasinya sudah dilengkapi, maka dijalankan. Kalau misalkan sudah ada prosedur, prosedurnya dijalankan sehingga outputnya itu kita bisa manage. Kemudian yang keempat, ini adalah tinjauan rencana penanganan risiko. Nah, dari risiko-risiko tadi yang sudah terencana, sudah diimplementasikan, sudah dimonitor, bagaimana treatmentnya kalau misalkan sampai kejadian. Nah, itu harus ditinjau rencana penanganan risikonya atau risk treatment plan-nya seperti apa. Ini dari sisi do-nya. Kemudian yang ketiga, ini dari sisi ceknya atau evaluasinya. Di dalam ISO apapun, tidak hanya 27001, pada saat kita mau melakukan evaluasi, ada 3 hal yang biasanya dilakukan. Pertama adalah audit internal, untuk memastikan bahwa yang sudah kita jalankan itu sudah sesuai, semua evidence-nya sudah ada, untuk membuktikan bahwa memang kita sudah mengimplementasikan atau sudah menjalankan. Kemudian yang kedua, pengukuran sasaran untuk memastikan apa yang sudah kita tetapkan itu tercapai atau tidak. Sehingga kita bisa identifikasi, kalau misalkan memang belum tercapai, maka mekanisme improvementnya seperti apa. Sehingga kita bisa dapatkan nih area of improvement dari masing-masing yang ada di dalam sistem manajemen keamanan informasi kita itu seperti apa. Nah, kemudian yang ketiga, pada saat evaluasi, selain audit internal, itu ada tinjauan manajemen atau manajemen review. Biasanya kita mengundang top manajemen level untuk memastikan dan juga mengevaluasi dari apa yang sudah diimplementasikan. Kita juga biasanya meminta kira-kira masukan ataupun saran dari top manajemen level untuk keberlanjutan dari sistem manajemen keamanan informasi dan juga tindak lanjut atas temuan-temuan yang teridentifikasi pada saat audit. Nah, itu pada saat cek. Nah, kemudian yang keempat ini pada saat tindak lanjut atau action. Nah, tindak lanjutnya itu yang pertama ada audit sertifikasi. Jadi kalau misalkan milestone-nya sudah kita lewati untuk audit internal maupun manajemen review, itu biasanya kita sudah bisa mengundang auditor eksternal atau lembaga sertifikasi untuk melakukan audit ke organisasi. Jadi biasanya sudah manggil nih, ada yang mungkin menggunakan lembaga sertifikasi tertentu itu biasanya ada yang 2 hari, ada yang 3 hari, kayak gitu. Itu tergantung scope dan tergantung biasanya availability dari sisi auditornya. Maka di sini kita akan lakukan audit sertifikasi. Baru setelah itu, setelah dilakukan sertifikasi, biasanya ada rencana tindak lanjutnya. Ada yang perlu correction, ada yang perlu corrective action-nya. Jadi itu adalah aspek-aspek yang perlu kita lengkapi untuk memenuhi semua temuan-temuan pada saat sertifikasi. Nah, biasanya pada saat sertifikasi itu tidak boleh ada major
major conformity ya. Jadi jangan sampai ada major finding. Jadi kalau misalkan ada major finding, itu biasanya sertifikatnya itu tidak akan dirilis. Jadi paling tidak yang harus ditekan adalah di minor finding atau bahkan harusnya OV kayak gitu. Jadi biasanya kalau misalkan major udah otomatis tidak dirilis sertifikasinya. Tapi kalau misalkan ada minor, itu biasanya masih tetap dirilis tapi kita ditunggu untuk melakukan penutupan terhadap temuannya. Kurang lebih ini dari konsep plan do check action dari yang ada di dalam ISO. Nah, kemudian tipe dokumen yang biasanya harus ada dan menjadi mandatory dokumen yang nantinya akan disampaikan ke auditor, kurang lebih di dalam ISO 27001 itu seperti ini. Jadi ada kebijakan keamanan informasi yang harus disampaikan atau yang harus dibuat juga untuk diimplementasikan. Biasanya ada organisasi yang mengincludekan itu di dalam kebijakan IT, ada juga yang membuat policy atau kebijakannya spesifik dengan judul kebijakan keamanan informasi. Jadi biasanya ada yang punya nih, bahkan ada yang ketika dia memang punya inisiatif untuk melakukan sertifikasi, dia bikin sendiri langsung policy-nya terkait dengan information security. Nah, kemudian yang kedua yang menjadi mandatori adalah dokumen ataupun file yang isinya adalah terkait dengan scope atau lingkup sertifikasi atau lingkup dari sisi implementasi Information Security Management System-nya. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, sebetulnya kalau kita mau men-scooping, apa sih yang bisa kita scooping pada saat kita mau implementasi sistem manajemen keamanan informasi? Pertama bisa jadi dari informational asset-nya. Jadi aset-aset informasi yang kita pilih untuk menjadi scoop. Yang kedua bisa berdasarkan proses. Contohnya kalau misalkan di IT, apakah mau proses terkait dengan pengembangan aplikasi, atau misalkan proses terkait dengan operasional aplikasi, operasional infrastruktur, ataupun yang lainnya yang berkaitan dengan proses-proses yang ada di IT, atau proses-proses yang ada di luar IT yang akan disertifikasi, itu kita bisa scooping berdasarkan proses bisnis. Kemudian yang ketiga yang kita bisa scooping adalah berkaitan dengan organisasi. Jadi sertifikasi ISO 27001 itu bisa berdasarkan unit kerjanya atau departemennya. Misalkan unit IT atau unit legal, unit risk management, itu bisa menjadi scoop untuk kita implement SMKI ataupun pada saat sertifikasinya. Kemudian yang keempat, tadi ada dari sisi organisasi, yang keempat adalah dari sisi location. Location itu misalkan ruang tertentu, ruang data center, ruang jaringan, atau ruang-ruang yang memang ada di organisasi yang mungkin dianggap menjadi bagian dari secure area yang pengen kita sertifikasi itu diperbolehkan. Jadi tadi ada empat, ada information asset, kemudian ada proses, kemudian ada organization, kemudian ada terkait dengan location yang bisa kita jadikan scope. Nah, kemudian yang selanjutnya ini terkait dengan metodologi untuk kita melakukan assessment ataupun penilaian risiko. Jadi setiap potential risk itu harus dinilai kira-kira impact likelihood-nya seperti apa. Sehingga nanti kita bisa cek nih risk treatment plan-nya untuk setiap risiko-risiko tersebut bagaimana gitu. Nah, selain itu ada juga statement of applicability. Jadi statement of applicability ini nanti ini berkaitan dengan kontrol-kontrol yang diterapkan. Nanti kita ke slide-slide berikutnya kita akan bahas terkait dengan controls yang ada di dalam ISO 27001 atau disebutnya annex. Nah, di dalam annex itu totalnya ada 94 controls yang perlu kita identifikasi apakah kita bisa implementasikan semuanya atau kita mau scooping berdasarkan scoop sertifikasinya atau scope dari implementasi SMKI-nya. Bisa jadi mungkin dari 94 itu, oh kita ambil 83-nya yang relate dengan apa yang menjadi scope implementasi ataupun scope sertifikasi. Jadi SOA itu adalah nanti daftar dari setiap controls yang masuk dalam scope implementasi dan juga scope dari sisi sertifikasi. Nah, kemudian selanjutnya ada information security objective. Ini terkait dengan sasaran tadi. Sasaran dari implementasi SMKI kita itu apa sih? Apakah awareness, apakah insiden, apakah compliance, atau yang lainnya itu harus ditetapkan dan juga harus dinilai.
Nah, kemudian evidence dari kompetensi personel yang terlibat di dalam ASMS ataupun SMKI-nya. Jadi kalau misalkan ada tim yang terlibat di dalam SMKI, maka dia harus di cross check secara kompetensinya apakah sudah sesuai atau tidak. Oh, orang ini sudah tersertifikasi misalkan lead auditor untuk ISO 27001. Maka dia karena dia sudah tersertifikasi biasanya dianggap kompeten. Jadi dia kredibilitasnya sudah dibuktikan dengan punya sertifikasi. Nah, biasanya aspek ini bisa dibuktikan dengan rencana pelatihan, rencana sertifikasi, dan juga laporan dari realisasinya. Itu dari kompetensi. Nah, kemudian selanjutnya ada result dari internal audit dan juga manajemen review. Nah, ini juga yang menjadi mandatory requirement yang perlu ada pada saat kita mau dilakukan audit sertifikasi. Jadi, hasil internal auditnya mana dan juga hasil dari manajemen reviewnya mana. Ini bagian dari evaluasi. Jadi, internal audit dan manajemen review itu wajib dilakukan pada saat kita mau melakukan sertifikasi. Kemudian records of non-conformity. Jadi ini kalau misalkan dari internal audit, dari external audit, kemudian ditemukan ada non-conformity atau findings, maka itu harus di-list. Entah itu minor, major, ataupun yang kaitannya dengan opportunity for improvement. Jadi kalau misalkan ada minor ataupun major, maka dia harus dilakukan penutupan, yaitu corrective action-nya seperti apa, correction-nya seperti apa. Kurang lebih itu. Nah, kemudian selanjutnya evidence dari continual improvement activities. Jadi tadi, kalau misalkan ada findings, ada hasil evaluasi, ada hasil review, maka biasanya harus diidentifikasi nih, kira-kira area for improvement-nya yang mana nih. Kemudian kita melakukan improvement-nya seperti apa. Biasanya ada improvement plan-nya. Itu dibutuhkan juga menjadi mandatory dokumen yang harus siap. Nah, kemudian ada aset inventory dan juga aset control policy. Nah, ini berarti harus ada nih kebijakan yang berkaitan dengan bagaimana kita mengelola aset kita, bagaimana mengelola aset-aset yang baik itu berkaitan dengan hardware, software, ataupun aset informasi. Itu harus dikelola, termasuk juga data inventorisnya seperti apa. Kemudian ada data classification policy. Nah, ini juga menjadi salah satu yang mandatory di dalam ISO 27001 karena ini berkaitan dengan keamanan informasi, maka informasi ataupun data itu harus diklasifikasikan. Biasanya yang paling umum klasifikasi dari sisi informasi itu ada tiga. Ada rahasia, ada internal control, dan juga ada yang public. Nah, biasanya yang rahasia dan juga internal control itu biasanya dikodein kayak gitu ya. Mungkin ada yang pakai watermark rahasia, mungkin ada yang pakai kode A, kode B, ada yang pakai kode K. Biasanya itu tergantung kebijakan di organisasi masing-masing terkait dengan pengkodean atau pelabelan dari sisi informasinya. Tapi secara klasifikasi itu secara umum di berbagai organisasi itu menggunakan istilah rahasia, kemudian internal control dan juga public. Mungkin di beberapa tempat ada yang menambahkan lagi, ada yang sangat rahasia gitu ya, itu dikembalikan ke organisasi. Nah, kemudian ada juga terkait dengan insiden manajemen prosedur. Jadi di dalam ISO 27001, aspek pengelolaan terkait dengan insiden itu menjadi mandatori, terutama insiden yang di-trigger terkait dengan keamanan informasi, misalkan data breach, atau misalkan ada ransomware dan lain-lain, maka itu kita harus sudah punya prosedur penanganannya seperti apa. Kemudian ada business continuity plan, BCP-nya. Berarti kan tadi aspek continuity. Kalau misalkan ada disaster, maka planning untuk bisa tetap berlanjut atau continuity-nya seperti apa itu dibutuhkan juga. Kemudian ada supplier security policy. Apalagi kalau misalkan ada beberapa layanan kita atau perangkat-perangkat yang kita gunakan itu sangat identik atau kita sangat bergantung kepada supplier. Maka setiap supplier yang engage dengan kita itu harus dikelola terkait dengan bagaimana kita berkontrak, apakah sudah ada pasal-pasal yang berkaitan dengan kerahasiaan informasi, kemudian ketika kita bekerja sama, apakah mereka dilengkapi dengan NDA atau tidak, kayak gitu. Nah, itu adalah bagian dari aturan-aturan yang harus ada di dalam policy yang berkaitan dengan pihak ketiga yang bekerja sama. Jadi kurang lebih mandatory documented yang dibutuhkan pada saat sertifikasi ini. Ini untuk ISO 27001.
Nah, kemudian kalau misalkan dilihat dari sisi klausulnya, ISO 27001 maupun ISO yang lainnya itu sebetulnya sama. Jadi akan dimulai dari klausul 4 karena klausul 1 sampai dengan klausul 3 itu bukan persyaratan, itu bukan requirement. Itu lebih ke acuan normatif dan juga istilah-istilah dan definisi-definisi dari semua yang tercantum di dalam dokumen ISO-nya. Nah, persyaratan atau requirement itu mulainya dari klausul 4. Semua ISO itu dimulai dari klausul 4 sampai dengan klausul 10. Maka dari itu, biasanya organisasi yang melakukan sertifikasi lebih dari satu ISO, itu biasanya dia melakukan integrasi. Jadi, klausulnya dari klausul 4 sampai 10-nya itu di dalam dokumen yang sama tuh, digabung. Kecuali klausul 8. Karena klausul 8 di setiap ISO itu berbeda-beda. Jadi, yang paling spesifik terhadap ISO tersebut itu hanya di klausul 8. Sehingga ketika diintegrasikan untuk klausul 4, 5, 6, 7, 9, 10 itu bisa digabung. Biasanya mereka memisahkan dokumen yang di klausul 8-nya saja. Nah, sementara kalau misalkan di ISO 27001, selain di klausul 8 yang berbeda dengan ISO-ISO lainnya, di ISO 27001 itu ada tambahan terkait dengan annex. Jadi annex itu adalah daftar controls yang perlu diimplementasikan pada saat kita mau melakukan implementasi Information Security Management System atau sistem manajemen keamanan informasi. Jadi di dalam annex itu ada 4 kelompok. Ada organizational controls, kemudian ada people controls, kemudian ada physical controls, dan juga technological controls. Nanti kita bahas isinya seperti apa di bawah. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi kalau misalkan klausul 4, 5, 6, oh kita sudah implementasi ISO 20.000 sebelumnya, tapi ISO 27001-nya baru mau, kayak gitu. Itu sebetulnya bisa kita gabungkan di dalam dokumen yang sama. Kita tinggal nanti aspek-aspek yang terkait dengan keamanan informasinya ditambahkan di dalam dokumen existing. Kurang lebih itu. Nah, paling nanti di bagian 8, karena ini spesifik untuk ISO 27001 dan tidak ada di ISO yang lainnya, yang 8 dan juga untuk annex itu biasanya dikumpulkan di dalam dokumen terpisah. Kurang lebih ini. Nah, kalau misalkan kita lihat dari klausul-klausulnya, kita runut ya. Jadi yang pertama untuk klausul 4 terkait dengan context of organization, biasanya apa sih yang harus ada di sana? Jadi sebetulnya organisasi yang melakukan sertifikasi itu harus mengidentifikasi terkait dengan isu internal dan juga isu eksternal. Itu harus didokumentasikan. Kemudian selain itu juga kita harus mengidentifikasi nih requirement dari stakeholder, baik itu legal requirement, baik itu terkait dengan regulation requirement, kemudian contractual requirements itu harus ada di dalam dokumen context of organization. Jadi nanti setiap requirement dari stakeholder itu harus tercatat di sana. Kemudian, selain itu, di dalam konteks of organization juga harus ada penentuan dari sisi skupnya seperti apa. Itu yang tadi saya bilang, jadi kalau skupnya 27001 itu bisa berdasarkan information asset, bisa berdasarkan organization, bisa berdasarkan proses, atau berdasarkan location, tergantung mana yang prioritas untuk disertifikasi, atau mana yang prioritas untuk mengimplementasikan sistem manajemen keamanan informasinya. Ini dari sisi klausul 4 atau konteks organization. Kemudian klausul 5 ini terkait dengan leadership atau kepemimpinan. Biasanya di dalam leadership yang harus ada adalah aspek policy. Jadi aspek terkait dengan keamanan informasi itu harus didokumentasikan di dalam sebuah kebijakan. Jadi polisinya harus ada, kemudian aspek leadership dan juga komitmen dari pihak-pihak yang memang terkait dengan sistem manajemen keamanan informasi, dari mulai top manajemen level sampai dengan pelaksana atau implementatornya seperti apa. Mekanisme komunikasinya bagaimana, komitmen dari masing-masing seperti apa, kemudian peran dan tanggung jawabnya seperti apa, itu harus tercatat dan didokumentasikan juga. Makanya biasanya pada saat kita melakukan implementasi SMKI, itu punya struktur organisasi juga ya, punya struktur organisasi meskipun ad hoc, itu biasanya perlu ada untuk melihat kira-kira masing-masing PIC itu perannya seperti apa sih di dalam sistem manajemen keamanan informasi yang diimplementasikan. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah aspek perencanaan. Ini ada di klausul 6.
Di dalam perencanaan itu biasanya kita harus melakukan perencanaan yang tadi ya, dari sisi sasaran, kemudian risiko, kira-kira risikonya seperti apa, kemudian nanti bagaimana kita menilai risiko, sampai dengan bagaimana kita menilai pencapaian sasaran, itu masuk ke dalam perencanaan. Jadi di dalam dokumen apa SMKI-nya itu harus ada poin terkait dengan bagaimana kita merencanakan implementasi SMKI-nya tersebut. Nah, kemudian yang selanjutnya di klausul 7 ini adalah aspek supporting atau aspek dukungan. Jadi kalau misalkan berkaitan dengan dukungan, ini pasti berbicara mengenai resource. Resource itu bisa jadi resource dari sisi SDM, bisa jadi aspek finansial dan juga aspek teknologinya. Nah, terkait dengan SDM itu biasanya harus ditambahkan juga dengan aspek komunikasi dan juga kompetensinya. Jadi setiap personel yang nanti terlibat di dalam sistem manajemen keamanan informasi itu harus dipastikan bahwa dia sudah aware, bahwa dia sudah ditrainingkan, bahwa dia sudah punya ability untuk melakukan implementasi SMKI. Jadi itu yang harus dipastikan bahwa dia bisa dipastikan dia sudah kompeten dalam melakukan implementasi. Ini diperlukan nih terkait dengan perencanaan pelatihannya ataupun realisasi dari pelatihan dan sertifikasi yang sudah pernah diambil. Itu harus ada di dalam klausul dukungan. Jadi ini cukup banyak berkaitan dengan aspek individu. Nah, selain itu juga di aspek dukungan ada aspek terkait dengan dokumentasi. Jadi semua yang sudah dijalankan itu harus didokumentasikan. Mandatori harus didokumentasikan. Kenapa? Karena biasanya statement-statement di dalam ISO 27001 ataupun ISO yang lainnya itu harus biasanya ada kata-kata documented, documented process, documented information ataupun documented dari evidence-evidence yang lainnya yang membuktikan bahwa kita sudah mengimplementasikan. Jadi itu harus didokumentasikan. Nah, kemudian selanjutnya di klausul 9 ini terkait dengan evaluasi kinerja. Jadi evaluasi kinerja ini biasanya yang harus dilakukan adalah kita harus menilai dari sisi performance dan juga efektivitasnya apakah sasaran yang kita tetapkan itu tercapai atau tidak. Kalau misalkan sasarannya itu terkait dengan 100% misalkan personel yang ada di organisasi itu sudah mendapatkan awareness terkait dengan sistem manajemen keamanan informasi. Artinya semua karyawan itu harus sudah pernah mendapatkan awareness atau sudah ikut agenda awareness terkait dengan SMKI-nya. Tapi kalau misalkan ternyata oh ada satu divisi yang kayaknya belum pernah mendapatkan awareness, maka kalau misalkan target kita adalah 100%, itu tidak achieve. Biasanya akan menjadi salah satu yang di-highlight oleh auditor ketika sasarannya tidak achieve. Atau misalkan dari semua insiden keamanan informasi itu harus sudah bisa ditangani atau harus sudah tertangani sebesar 99%. Kalau misalkan ada insiden-insiden yang masih open atau bahkan belum selesai kayak gitu, masih in progress tapi belum selesai, sudah lama, SLA-nya sudah breach kayak gitu. Nah, itu biasanya akan menjadi highlight juga. Nah, selain dari sisi menilai dari sisi performance dan juga efektivitasnya, kemudian selanjutnya adalah internal audit. Jadi biasanya pada saat kita melakukan implementasi SMKI, terutama pada saat mau sertifikasi, yang harus dilalui adalah internal audit. Nah, internal auditornya itu ada beberapa organisasi yang menitipkan ke SPI ataupun ke unit internal audit perusahaan, atau ada yang membentuk tim ad hoc. Selama dia tidak konflik of interest, maka sebetulnya tim ad hoc itu boleh melakukan audit kayak gitu. Nah, itu biasanya dapat pelatihan dulu tuh. Dapat pelatihan baru mereka bisa melakukan internal audit. Nah, kemudian yang ketiga adalah manajemen review. Jadi kalau misalkan sudah melakukan internal audit, selanjutnya adalah manajemen review. Jadi top manajemen level itu melakukan evaluasi. Nah, klausul ke-10 ini terkait dengan peningkatan. Jadi kalau misalkan di klausul 10 itu ada 3 aspek yang menjadi highlight. Pertama adalah non-conformity. Kalau misalkan memang ada yang tidak comply atau ada yang menjadi temuan, itu masuk ke dalam daftar non-conformity. Yang selanjutnya harus ditutup. Kira-kira corrective action-nya seperti apa.
termasuk juga continual improvement-nya dari hasil penutupan finding-finding ataupun daftar non-conformity yang teridentifikasi selama audit. Ini biasanya ini yang harus dilakukan di dalam klausul 10. Nah, kemudian di dalam ISO 27001 ini ada yang spesifik dan tidak ada di dalam ISO manapun, itu adalah tambahan aneksnya. Jadi aneks di dalam ISO 27001 in total ada 94 aneks yang dikelompokkan menjadi 4 kategori ya. Ada organizational controls, ini adalah kontrol-kontrol yang memang bisa diterapkan dalam lingkupnya organisasi secara menyeluruh. Biasanya berkaitan dengan kebijakan, kemudian pemisahan pekerjaan, kemudian terkait dengan peran dan tanggung jawabnya, kemudian terkait dengan akses, kemudian terkait dengan bagaimana kita merespon insiden. Ini diterapkan di keseluruhan organisasi. Makanya dia kelompoknya adalah organizational controls. Nah, kemudian kalau yang kedua, ini berkaitan dengan people controls. People controls ini adalah kontrol yang memang cukup erat kaitannya dengan aspek individu, gitu ya. Jadi bagaimana kita melakukan screening? Jangan-jangan orang yang di-hire itu pernah punya catatan kriminal, sehingga itu berpotensi menjadi ancaman nih ke internal, kurang lebih itu. Jadi di awal itu dia harus di-screening. Biasanya di aspek people controls pada saat audit itu cukup banyak kita diskusinya itu dengan bagian HR. Jadi bagaimana kita melakukan screening, kemudian term and condition-nya bagaimana pada saat kita mempekerjakan orang, kemudian apakah setiap karyawan itu sudah mendapatkan awareness, training, dan lain-lain, aspek disiplinary-nya kalau ada pelanggaran bagaimana, mekanisme termination-nya seperti apa, clearance-nya bagaimana, kemudian apakah dilengkapi NDA dan lain-lain, itu biasanya cukup banyak dengan bagian HR nih pada saat kita mengidentifikasi terkait dengan people controls ini. Nah, kemudian yang ketiga, ini berkaitan dengan physical controls. Artinya, ini adalah langkah-langkah yang bisa kita ambil untuk mengamankan di aspek fisik yang di dalamnya itu terdapat information asset gitu ya. Jadi physical controls itu biasanya berkaitan dengan bagaimana kita mengamankan terkait dengan physical entry. Orang itu kalau misalkan mau masuk, dia memiliki otorisasi atau tidak, diperbolehkan atau tidak. Kemudian kalau misalkan kita mau bekerja di secure area, misalkan di ruangan data center, itu diperbolehkan atau tidak, harus ditemani atau tidak. Kalau vendor itu harus ditemani atau tidak, kurang lebih seperti itu. Kemudian bagian-bagian yang lainnya, cablingnya seperti apa, rapi atau tidak, dikasih label atau tidak, kayak gitu. Itu adalah bagian-bagian dari physical controls. Nah, kemudian yang keempat, ini berkaitan dengan technological controls. Jadi ini semua aspek teknologi yang berkaitan dengan aspek pengamanan dari sisi digital. Jadi bagaimana kita mengamankan endpoint device kita, kemudian bagaimana kita melakukan protection terhadap malware atau terhadap virus dan lain-lain. Kemudian bagaimana kita men-tracking logging, misalkan di aplikasi kita punya audit trail atau tidak, bagaimana men-tracking log ataupun activity di dalam sistem. Kemudian bagaimana kita melakukan filtering terhadap web, ada yang diblok atau tidak. Kemudian bagaimana terkait dengan secure coding dan lain-lain itu kalau misalkan lingkupnya adalah aplikasi. Nah, dari 94 controls ini, kita bisa menentukan ruang lingkup dari kontrol-kontrol yang masuk dalam sertifikasi. Jadi kalau misalkan itu tidak relevan, contohnya misalkan gini, yang mau disertifikasi itu adalah ruang jaringan. Artinya, kalau misalkan ruang jaringan itu mau disertifikasi, kontrol-kontrol yang tidak relate dengan ruang jaringan seperti secure coding atau misalkan secure development life cycle yang berkaitan dengan aspek pengembangan aplikasi itu tidak relate dengan location atau ruang jaringan yang akan disertifikasi. Artinya, kita bisa exclude dan kita kasih justifikasinya kenapa kontrol tersebut tidak masuk di dalam lingkup untuk disertifikasi atau lingkup untuk dilakukan pengecekan oleh auditor karena bisa jadi tidak relate dengan ruang lingkup yang mau disertifikasinya.
Kurang lebih seperti itu. Bisa jadi mungkin dari 94 itu oh, ternyata hanya 80-nya yang masuk. Oh, hanya 85-nya yang masuk. Kurang lebih seperti itu. Jadi ini adalah kontrol-kontrol yang biasanya justru orang yang akan melakukan sertifikasi atau organisasi yang akan melakukan sertifikasi, penentuan ruang lingkup kontrol itu di awal dilakukan. Kira-kira kita menentukan lingkupnya yang akan disertifikasi apa? Departemen kah? Location kah? Proses kah? Baru kita tentukan kontrol-kontrol mana yang relate dengan ruang lingkup sertifikasinya. Baru setelah itu dimasukkan ke dalam statement of applicability. Jadi statement of applicability itu adalah daftar dari semua annex atau semua controls beserta dengan justifikasinya. Mana yang masuk lingkup, mana yang tidak masuk lingkup. Kalau tidak masuk lingkup, justifikasinya seperti apa. Itu dicantumkannya di dalam satu dokumen yang disebut dengan statement of applicability. Kurang lebih ini. Nah, kemudian di 2025 dengan maraknya organisasi yang kayaknya sekarang udah mulai banyak yang melakukan sertifikasi ISO 27001, itu biasanya triggernya salah satunya adalah karena ada potensi ancaman siber nih. Biasanya malah di BSSN itu dia mengeluarkan kira-kira potensi ancaman siber 2025 itu terkait dengan apa sih? Nah, kebetulan di BSSN itu mengeluarkan ada dua kategori. Ada potensi ancaman siber sosial dan potensi ancaman siber teknikal. Jadi kalau misalkan yang sosial itu biasanya berkaitan dengan pornografi, kemudian judi online. Judi online itu kan sedang marak-maraknya ya. Itu menjadi ancaman juga sekarang. Kemudian scam online, banyak penipuan-penipuan yang dilakukan di website-website ataupun yang sebar di apa sosmed ataupun di WhatsApp biasanya. Kemudian penyebaran konten terorisme itu biasanya yang aspek-aspek radikal itu cukup muncul banyak gitu ya, apalagi di Facebook kayaknya yang sering masih kelihatan. Kemudian disinformasi dan juga misinformasi ini juga cukup banyak, apalagi kalau misalkan mungkin di tahun lalu pada saat pemilu itu kan misinformasinya cukup banyak gitu ya. Nah, itu banyak yang menyisir ke sana. Kemudian penyalahgunaan AI. Mungkin sekarang juga banyak orang-orang yang cukup tergantung ke AI, tapi AI ini bisa jadi ancaman karena bisa jadi orang itu memanfaatkan AI untuk melakukan eh, apa ya itu namanya itu terkait dengan memanipulasi konten atau menghasilkan deepfake kayak gitu ya dan juga memperkuat dari sisi disinformasinya. Jadi biasanya AI itu menjadi salah satu ancaman yang cukup tinggi nih di tahun 2025. Nah, kemudian selanjutnya potensi ancaman selain yang sosial itu adalah potensi ancaman dari sisi teknis. Yang pertama adalah berkaitan dengan web development. Web development ini berkaitan dengan perusakan atau modifikasi tampilan dari sisi website. Biasanya di sini banyak yang hacker-hacker yang memulainya itu dari website. Nah, kemudian ada AI power cyber threat kayak gitu ya. Ini biasanya serangan yang dimotorinya itu dari AI. Jadi biasanya untuk menembus sistem keamanan dari organisasi atau seperti apa. Nah, kemudian phishing ini biasanya masuknya ke email nih, ada link-link yang biasanya mungkin menjadi salah satu potensi yang bisa diklik. Kalau misalkan orang yang nggak dikasih awareness di organisasi, mungkin ada potensi dari unit-unit kerja lain itu di luar IT mungkin yang oh, kita langsung klik aja, ternyata masuk spam, oh ada linknya, kayak gitu, diarahkan ke sana, padahal itu adalah phishing. Kemudian malware atau Trojan juga itu biasanya nyusup tuh untuk mengakses atau mencuri informasi dari sistem organisasi. Nah, kemudian ada advanced persistent threat. Nah, ini juga biasanya mengakses dalam jangka panjang nih untuk pencurian data, terutama data-data strategis itu biasanya pakai APT. Nah, kemudian ada DDoS kayak gitu ya, ada Distributed Denial of Services. Ini juga biasanya serangannya itu untuk melumpuhkan layanan digital kita. Biasanya dia mengakibatkan lonjakan dari sisi traffic yang padahal fake seperti itu. Nah, kemudian ada stolen credential data. Nah, ini juga biasanya
banyak nih terkait dengan pencurian data, pencurian username, pencurian password, kemudian informasi akses lainnya untuk digunakan serangan-serangan lanjutan. Biasanya seperti itu. Nah, mungkin ini nih dari sisi potensi-potensi ancaman yang biasanya BSSN itu melakukan rilis 1 tahun sekali. Nah, di akhir tahun biasanya BSSN melakukan rilis tuh 2024, potensi ancaman untuk 2025-nya seperti apa. Nanti biasanya di akhir tahun itu kita kita bisa dapat landscape juga dari BSSN terkait dengan ancaman siber itu ke depan seperti apa sih, kurang lebih itu. Oke, mungkin itu sharing untuk malam hari ini. Bapak Ibu silakan kalau misalkan ada yang mau bertanya, silakan masukkan ke chat nanti kita bahas satu persatu ya. Gitu. Oh, ini masih yang tadi ya. Boleh silakan Bapak Ibu kalau misalkan ada pertanyaan, silakan dimasukkan ke chat sambil kita diskusi. Ini yang tadi terkait dengan Pak Paul ya, standarisasi untuk tata kelola keamanan informasi, untuk pengukuran keamanan informasi dan menaikkan value perusahaan. Ya betul Pak, biasanya memang orang melakukan sertifikasi itu, organisasi yang melakukan sertifikasi itu menaikkan value perusahaan. Bahkan mungkin ada beberapa organisasi yang tahun lalu itu kalau dia perlu akses ke Dukcapil, itu harus atau wajib organisasinya tersertifikasi. Jadinya beberapa organisasi itu berlomba-lomba untuk melakukan sertifikasi segera karena dia harus connect ke sistemnya yang ada di Dukcapil. Itu. Oke, ada pertanyaan lagi? Silakan kalau misalkan masih ada pertanyaan sebelum saya tutup sesinya. Oke, dari Pak Muhammad Nur Taufik, izin Bu, persiapan apa saja yang diperlukan perusahaan agar bisa memperoleh sertifikasi ISO 27001? Baik, kalau dari sisi persiapan, biasanya Pak, kita perlu identifikasi skupnya dulu apa yang mau disertifikasi. Kalau misalkan kita sudah tahu skupnya, yang harus disiapkan adalah pertama terkait dengan aneksnya tadi. Jadi kita identifikasi SOA yang paling relate dengan skup yang akan disertifikasi apa. Kalau misalkan kita sudah punya daftar SOA-nya, maka kita bisa lakukan pemenuhan dokumen terlebih dahulu. Jadi dokumen itu pertama adalah dokumen kebijakan, kemudian yang kedua dokumen prosedur-prosedur, termasuk juga dokumen terkait dengan risk, dan juga dokumentasi dari aneks-aneks yang masuk dalam lingkup. Itu yang harus dilakukan pertama, karena harus documented, jadi harus didokumentasikan. Jadi pertama adalah dokumennya harus lengkap, kemudian setelah itu yang harus dilakukan adalah implementasi. Jadi untuk organisasi yang baru memulai untuk melakukan sertifikasi, itu biasanya diharuskan implementasi minimal 3 bulan. Jadi selama 3 bulan itu kita mengimplementasikan apa saja yang sudah kita dokumentasikan. Jadi kalau misalkan ada kebijakan berarti kita harus implementasikan. Kalau misalkan ada prosedur berarti kita harus jalankan step by stepnya seperti apa. Kemudian di prosedur itu mencatat outputnya harus seperti apa, itu harus dikerjakan, harus didokumentasikan. Baru setelah itu, setelah implementasi selama 3 bulan dan juga evidence-evidence yang dibutuhkan itu sudah ada, barulah kita bisa melakukan internal audit, manajemen review, dan setelah itu adalah external audit atau audit yang dilakukan lembaga sertifikasi. Jadi kurang lebih tahapannya seperti itu untuk Pak Nur Taufik ya, kurang lebih itu. Jadi memang banyak dokumen-dokumen yang harus disiapkan. Dari Pak Hermawan, Bu, mengenai scoping, sebetulnya apa bedanya antara semua dimasukkan scope atau hanya sebagian saja? Backgroundnya perusahaan ini yang penting dapat sertifikat. Akhirnya dipilih yang paling gampang, bukan berdasarkan pentingnya keamanan informasi di perusahaan. Ada advice, Bu, untuk kondisi yang seperti ini. Betul, Pak. Jadi kadang ada beberapa organisasi itu yang mungkin melakukan ISO certification itu hanya semata untuk memenuhi KPI biasanya. Ada yang semata hanya untuk biar punya kayak gitu untuk meningkatkan citra, tapi tidak tahu esensinya melakukan sertifikasi itu apa. Jadi sebetulnya kalau misalkan memang mau sertifikasi, kita harus menentukan scope yang paling
pas atau yang paling urgent dan paling prioritas untuk kita lakukan sertifikasi. Kalau misalkan ada area-area yang strategis, kalau misalkan dilakukan sertifikasi, tentunya kan kita akan lebih aware ya pada saat pemenuhan dokumennya. Kemudian kita juga meyakini bahwa setiap tahun itu kita harus dilakukan audit, sehingga kita mau nggak mau kan harus mengikuti aturan main dari sisi standarnya, bahwa dokumentasi harus ada, kemudian bukti implementasinya harus ada, kemudian kita juga diaudit internal maupun eksternal, kemudian manajemen juga harus aware dan melakukan review pada saat manajemen review, kayak gitu. Nah, itu harus dilakukan. Jadi, sebetulnya kalau misalkan ada yang memilih aneksnya itu separuhnya hanya karena agar cepat memenuhi sertifikasi, itu sebetulnya perlu dihindari. Karena kalau misalkan kita mengidentifikasi salah satu scope aja ya, harusnya itu hampir semuanya itu relate dengan apa yang menjadi scope kita. Paling hanya satu dua atau paling tidak paling banyak itu mungkin di 7 sampai dengan 10 aneks yang mungkin agak jauh relasinya. Contohnya ya tadi, kalau misalkan kita mau mau sertifikasinya di lingkup data center gitu ya. Data center mungkin aspek-aspek yang berkaitan dengan secure coding, SDLC, kemudian testing application-nya, itu mungkin tidak relate dengan location data center. Kayak gitu. Jadi sebetulnya eh, yang akan di-exclude itu tidak tidak sebanyak itu. Tapi kalau misalkan yang di-exclude-nya banyak banget, dari 94 itu ternyata yang masuk cuman 40 bahkan 50-nya itu biasanya bahkan auditor juga mempertanyakan, kok ini nggak masuk, kenapa, kayak gitu. Harusnya ini masih relate, bahkan biasanya dipaksa untuk memasukkannya ke dalam SOA, kayak gitu. Biasanya seperti itu, Pak Hermawan ya. Jadi memang harus diidentifikasi dulu skopnya apa, dan kita harus punya positioning bahwa skop yang akan disertifikasi itu memang salah satu yang menjadi bagian penting di dalam organisasi kayak gitu. Jadi tidak hanya asal punya sertifikasi, tapi memang kita perlukan sertifikasinya agar kita punya partner, agar kita merasa didampingi bahwa oh kita akan dicek tahun depan atau setiap tahunnya akan dicek, sehingga kita tetap harus comply. Jadi kita aware untuk melakukan compliance terhadap requirement-requirement tersebut. Kurang lebih itu. Baik, itu dari Pak Taufik dan juga Pak Hermawan. Oke, karena eh oke, ada lagi dari Pak Lilif Rifai ya. Saya saat ini bekerja di perusahaan yang baru merger. Secara historis, kami memiliki beberapa aplikasi core serta infrastruktur yang kompleks. Jika saya ingin mengimplementasikan ISO 27001 di perusahaan, apakah saya bisa langsung implementasi ISO untuk IT secara keseluruhan atau implement untuk beberapa sektor saja? Oke, nah sebetulnya kalau misalkan untuk sertifikasi itu boleh Pak IT secara keseluruhan, atau kalau misalkan kita mau mulai bertahap itu boleh memilih salah satu skupnya lebih kecil. Kalau misalkan tadi terkait dengan salah satu aplikasi core kayak gitu. Ya udah kita coba dulu nih aplikasi core ini yang akan menjadi bagian yang disertifikasi. Nanti tahun berikutnya bisa jadi itu akan dilakukan perluasan nanti pada saat surveillance sekalian perluasan ruang lingkup kalau misalkan lingkup yang pertama itu dirasa sudah cukup mature dan kita sudah cukup konsisten menjalankan dan comply terhadap mandatory requirement-nya. Jadi sebaiknya pilih lingkup yang paling memungkinkan untuk kita bisa comply terlebih dahulu. Tapi harus yang dianggap penting juga. Jadi kalau sudah merger ternyata kita punya beberapa application core. Oh, application core-nya misalkan ada 3. Kita coba dulu nih satu di salah satu application core-nya yang disertifikasi. Kemudian kalau sudah oke, tahun depan tuh kita bisa perluasan. Jadi perluasan lingkup itu tidak harus menunggu resertifikasi di tahun keempat, tapi di tahun berikutnya pun sebetulnya sudah bisa melakukan perluasan lingkup. Jadi kalau misalkan yang pertama baru core apps 1 misalkan, oh nanti di tahun kedua 2 core apps lainnya itu mau di-includekan. Berarti nanti ditambahkan untuk evidence-evidence tambahan scope-nya itu. Tapi kalau misalkan mau IT secara keseluruhan, berarti dari mulai development, operation, kemudian support, ataupun planning yang ada di IT itu masuk dalam lingkup sertifikasi itu juga bisa. Cuman memang biasanya evidence yang dibutuhkan ya sesuai dengan porsinya.
Jadi ketika 4 unit di dalam IT dari mulai planning, development, operation, kemudian support itu masuk di lingkup, maka evidence-evidence-nya juga harus dikumpulkan dari semua pihak kayak gitu. Nah, biasanya mungkin akan cukup apa ya, cukup tight dan juga cukup banyak dokumen yang akan disiapkan. Makanya biasanya ada yang ngambil lingkupnya satu dulu, baru nanti dirasa sudah oke, sudah kelihatan patternnya seperti apa, bagaimana cara comply-nya, tahun depan baru diperluas lingkupnya. Kurang lebih itu. Nah, kemudian biaya untuk sertifikasi berapa? Sebetulnya ini tergantung dari lembaga sertifikasinya. Biasanya ada beda-beda. Eh, Kalau misalkan ada yang pakai konsultan dan pemenuhannya dibantu konsultan, biasanya ada biaya ke konsultannya terlebih dahulu, kemudian ada biaya lembaga sertifikasinya. Tapi kalau misalkan untuk kelengkapan dokumen, implementasi dilakukan sendiri, dan hanya butuh lembaga sertifikasinya aja, itu mungkin di range 50-60 juta itu bisa sertifikasi. Tapi semua persiapannya dilakukan mandiri di organisasi. Itu biasanya nanti bisa melengkapi bisa bisa langsung call ke lembaga sertifikasinya. Cukup banyak di Indonesia yang melakukan sertifikasi ya terkait dengan ininya. Apa sertifikasi ISO 27001 ataupun ISO yang lainnya. Range-nya ya biasanya di sana di 50 sampai dengan 60 untuk sertifikasi pertama. Biasanya surveillance itu lebih rendah nilainya. Oke, kurang lebih itu ya. Jadi pertanyaan sudah saya jawab semua. Terima kasih Bapak Ibu telah membersamai saya nih di malam hari ini. Semoga sharingnya bermanfaat. Sampai bertemu lagi di sesi-sesi berikutnya dengan tema-tema yang lain. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi